Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Kita mau membahas mengenai seorang istri, ya, ataupun mantan istri, kemudian terjadi perceraian. Nah, ini perpajakannya seperti apa? Ketika kehidupan rumah tangga harus berakhir dan teman-teman memutuskan untuk hidup berpisah atau resmi bercerai, urusan hati dan administrasi pasti jadi pekerjaan rumah yang besar. Nah, di tengah semua kepusingan itu, jangan sampai teman-teman melupakan urusan pajak. Karena status perkawinan teman telah berubah. Otomatis status perpajakan teman juga akan berubah total. Habis putus hubungan dengan pasangan, ya, mantan gitu ya, jangan sampai teman-teman ikut putus hubungan yang baik dengan kantor pajak. Ya karena kenapa juga, nanti bisa-bisa denda juga gitu, lebih besar lagi. Ingat ya, di part pertama kita sudah bahas kalau status menikah itu adalah satu kesatuan ekonomi. Begitu status teman berubah menjadi cerai, teman itu langsung berdiri sebagai wajib pajak yang mandiri sepenuhnya. Artinya teman harus mengurus NPWP sendiri. Jika sebelumnya masih bergabung dengan si mantan suami ini, dan yang paling penting, teman harus mengubah status penghasilan tidak kena pajak dari si istri ini sendiri ya. Jadi ya karena udah berpisah, jadi kasarnya ya si istri yang telah berpisah ini. Dulu saat teman-teman menikah, PTKP yang digunakan ya tentunya status kawin gitu ya, ditambah dengan tanggungan yang ada. Dan jika teman istri bekerja, ada tambahan PTKP untuk istri bekerja yaitu I. Asumsinya melakukan pisah harta ataupun memilih terpisah gitu ya. Sebesar 54 juta rupiah. Jadi PTKP keluarga teman bisa sangat besar dan membuat pajak yang dibayar bisa pada turun gitu. Namun begitu statusnya menjadi cerai, maka setelah semuanya berubah. Teman akan kembali dihitung sebagai individu lajang yang menanggung dirinya sendiri, ditambah anak yang menjadi tanggungan teman-teman. Landasan hukum perubahan PTKP ini diatur dalam PMK nomor 101 tahun 2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak. Mari kita lihat perbedaannya. Contohnya saat menikah dengan dua anak, status PTKP teman adalah K2 atau jika istri bekerja ya KI2. PTKP-nya bisa mencapai 121 juta rupiah gitu ya. Tadi kan 117 kita udah itu kita tambahin lagi. Terus kemudian tetapi 121.500.000 rupiah kalau KI 2. Terus bagaimana? Tetapi setelah bercerai dan teman-teman mendapatkan hak asuh penuh atas kedua anak tersebut, status PTKP teman itu akan berubah ya menjadi cerai dengan dua tanggungan. PTKP cerai dengan dua tanggungan dihitung dari PTKP pribadi teman-teman sebesar 54 juta rupiah ditambah dengan tanggungan anak maksimal 3 orang, di mana setiap tanggungan dihitung 4.500.000 rupiah seperti yang teman-teman tahu aja gitu biasa. Jadi PTKP teman sekarang adalah 54 juta ditambah dengan 2 kali 4.500.000 ya 9 juta tambah 54 juta jadi total 63 juta rupiah. Perhatikan perubahannya. Dari ratusan juta PTKP teman sekarang berubah menjadi 63 juta rupiah. Artinya ambang batas penghasilan teman yang bebas dari pajak menjadi jauh lebih rendah. Ini bisa berakibat pada pajak yang harus teman bayar setiap tahunnya. Tentunya juga bisa menjadi lebih besar. Nah, teman-teman, ada satu hal yang paling penting di dalam perceraian ini ketika teman-teman misalnya contoh status cerainya dianggap misalnya 30 November. Nah, 1 bulan setelah perceraian tersebut resmi, maka si istri itu harus, si mantan istri ini harus memiliki NIK tersendiri. Bukan NIK tersendiri ya, maksudnya dia harus melakukan kewajiban perpajakannya secara terpisah, secara sendiri. Nah, ketika itu tidak dilakukan, itu akan bisa menjadi denda gitu. Nah, jangan sampai hal-hal seperti ini tidak kita ketahui, tetapi nanti bakal menjadi masalah lagi. Yang paling penting, pastikan di dalam laporan SPT teman-teman mencantumkan status PTKP yang benar, yaitu misalnya ya jadinya TK2 gitu. Dan ini dia sentuhan dramatisnya, pastikan mantan suami teman-teman juga sudah mengubah statusnya dan tidak lagi mengklaim anak yang kini ada di bawah hak asuh teman sebagai tanggungannya. Kalau mantannya masih bandel mengklaim tanggungan ini bisa memicu pemeriksaan dan potensi sengketa pajak di antara teman berdua. Ya, jangan sampai urusan perceraian di pengadilan yang sudah selesai tapi malah pindah nih ke pengadilan pajak. Jadi setelah masa sulit berlalu, segera urus pembaruan data perpajakan teman-teman. Jadikanlah ini sebagai langkah awal yang kuat dan mandiri secara finansial. Cek kembali deh akta cerai dan surat hak asuh anak teman-teman. Teman tidak perlu memikul beban pajak yang seharusnya sudah tidak menjadi bagian teman-teman.
Oke teman-teman, itu aja. Berikutnya aku akan jelaskan khususnya masih terkait dengan hidup berpisah ini, tetapi lebih ke arah perhitungannya. Oke teman-teman, see you, bye-bye.